Halo rekan-rekan Wijaya Training. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dinding penahan tanah. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, apa itu dinding penahan tanah? Kedua, jenis-jenis dinding penahan tanah. Ketiga, dimensi tipikal dari dinding penahan tanah. Yang keempat, persyaratan keamanan dinding penahan tanah. Dan yang terakhir adalah analisa struktur dari dinding penahan tanah. Kita akan bahas yang pertama adalah definisi tentang dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Jenis-jenis dinding penahan tanah. Secara garis besar, ada 4 jenis dinding penahan tanah yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah dinding penahan tanah tipe gravitasi. Kemudian yang kedua, dinding penahan tanah tipe cantilever. Yang ketiga, dinding penahan tanah tipe cantilever dengan pengaku. Dan yang terakhir adalah dinding penahan tanah khusus. Kita bahas yang pertama adalah dinding penahan tanah tipe gravitasi. Dinding penahan tanah tipe gravitasi terbuat dari pasangan batu kali atau beton tidak bertulang, di mana dinding penahan tanah tipe gravitasi ini mengandalkan bobotnya sendiri untuk menjaga stabilitas. Dinding penahan tanah tipe gravitasi ini tidak ekonomis untuk menahan tanah yang tinggi. Pada banyak kasus, sejumlah kecil pembesian diberikan untuk meminimalkan ukuran dari dinding penahan tanah itu sendiri. Dinding penahan tanah dengan dimensi yang lebih kecil dan dengan sedikit pembesian ini lazim disebut sebagai dinding penahan tanah semi-gravitasi. Berikut ini adalah aplikasi atau contoh dinding penahan tanah tipe gravitasi. Yang kedua, dinding penahan tanah tipe cantilever. Dinding penahan tanah tipe cantilever dibuat dari beton bertulang. Karena itu dimensi stem dan base slab menjadi relatif tipis. Selain bobotnya sendiri, dinding penahan tanah tipe cantilever ini mengandalkan pada bobot massa tanah yang berada di atas base slab untuk menambah kekuatan stabilitasnya. Dinding penahan tipe ini cocok untuk menahan tanah yang tinggi atau hingga 8 meter. Seringkali kaki dinding penahan tanah ini masih duduk di atas tanah yang jelek. Oleh karena itu, terkadang dibutuhkan perkuatan atau perbaikan tanah untuk memperbaiki daya dukung tanah itu sendiri. Perkuatan tanah yang sering digunakan adalah dengan memancang tiang-tiang pendek di bagian muka base slab tanpa disambung dengan base slab-nya, agar tiang tidak mengalami kegagalan geser. Berikut ini adalah bagian-bagian pada dinding penahan tanah tipe cantilever. Yang ketiga, dinding penahan tanah tipe cantilever dengan pengaku. Untuk dapat menahan tanah yang tinggi dengan tetap menjaga dinding vertikalnya tetap tipis, maka stem dinding penahan tanah cantilever perlu diperkuat dengan rib-rib beton yang dipasang pada jarak-jarak tertentu. Bila rib-rib tersebut berada di belakang dinding, maka pengaku tersebut dinamakan counterfort. Sedangkan bila berada di muka dinding, maka dinamakan dengan buttress. Berikut ini adalah aplikasi dari dinding penahan tanah tipe cantilever dengan pengaku. Dengan adanya pengaku ini, maka bagian dinding atau stem menjadi lebih tipis sehingga biaya konstruksi dari dinding penahan tanah dengan pengaku ini jauh lebih murah.
Kemudian yang keempat, dinding penahan tanah tipe khusus. Dinding penahan tanah tipe khusus mempunyai mekanisme kerja seperti dinding penahan tanah tipe gravitasi dan semi-gravitasi. Jenis dinding penahan tanah tipe khusus dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah grip wall. Terbuat dari susunan beton pracetak dengan dimensi tipikal. Grip wall umumnya digunakan untuk menahan tanah setinggi 2-7 meter. Kemudian yang kedua, gabion atau bronjong. Terbuat dari tumpukan anyaman kawat berbentuk persegi panjang dan diisi dengan batu bongkahan atau boulder. Dan yang ketiga adalah anchor retaining wall. Salah satu retaining wall yang dibangun menggunakan pengunci berupa mur dan baut untuk mengunci tekanan tanah. Berikut ini adalah contoh dinding penahan tanah dengan menggunakan sheet pile atau dengan menggunakan precast. Dinding penahan tanah ini dikategorikan sebagai jenis grip wall. Berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa dinding penahan tanah yang tadi sudah kita jelaskan. Untuk tipe gravity wall, panah merah adalah tanah yang akan ditahan oleh retaining wall. Sedangkan panah yang berwarna hijau dan biru adalah tahanan yang diberikan oleh dinding penahan tanah untuk menahan tekanan dari panah merah. Selanjutnya di bahasan ketiga kita akan membahas tentang dimensi tipikal dari dinding penahan tanah. Kita ambil dari SNI Geoteknik. Berikut ini adalah dimensi dari dinding penahan tanah yang bisa kita gunakan dengan mendasarkan pada ketinggian dari tanah yang akan ditahan oleh dinding penahan tanah itu sendiri. Rekan-rekan bisa gunakan dimensi ini sebagai acuan, tapi tentu saja harus dicek nilai keamanan dari desain itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah persyaratan keamanan dari dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah harus dirancang untuk tetap aman terhadap yang pertama stabilitas guling, kemudian yang kedua stabilitas geser lateral, dan yang ketiga adalah daya dukung tanah. Faktor keamanan yang disyaratkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keamanan terhadap guling. Nilai keamanannya minimum adalah 2. Kemudian yang kedua, faktor keamanan terhadap geser lateral, minimum nilai keamanannya adalah 1,5. Kemudian yang ketiga, faktor keamanan terhadap daya dukung, minimal adalah 3. Kemudian yang keempat, faktor keamanan terhadap stabilitas global, minimum adalah 1,5. Dan yang terakhir adalah faktor keamanan terhadap gempa, minimum adalah 1,1. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi oleh desain dinding penahan tanah. Bagian terakhir adalah analisa struktur dinding penahan tanah. Bagian ini akan kami jelaskan pada bahasan selanjutnya. Silahkan teman-teman subscribe, like dan share, dan berikan komen sehingga pelatihan yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight-insight yang bermanfaat bagi para engineer teknik sipil.